Halo anak-anak sekolah minggu semuanya. Fantastis. Luar biasa. Yes, yes, yes. Hai adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu semuanya. Namun dengan harap adik-adik semua baik-baik saja ya. Nah, kalian kan gak kemana-mana nih. Ibadahnya di rumah kan? Ya, walaupun di rumah tetap harus semangat dan jaga kesehatan. Ya, walaupun adik-adik keluar, ingat jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan yang paling terpenting adalah jangan lupa mencuci tangan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Amang Antonius. Buat adik-adik semua, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu pada minggu yang indah ini. Kami bersuka cita Tuhan, kami bersyukur bahwasanya kami dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Engkau mengetahui Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan pembelajaran kami, yaitu berupa sebagian dari firman-Mu. Kiranya hadirnya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ini di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, minggu lalu kita sudah belajar tentang katekismus. Tentang apa? Ya, katekismus. Pasti kalian semua sudah mengerti kan apa itu katekismus. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang satu dari pengajaran katekismus itu, yaitu dasar kita. Wah, pasti menarik ya Amang. Ya, Inang. Pasti anak-anak sekolah minggu yang di rumah penasaran. Mau tahu kan tentang apa itu dasatita? Memangnya Amang Inang, apa sih dasatita itu? Baik, Amang Inang dan adik-adik di rumah, Amang akan menjelaskan apa itu dasatita. Tapi adik-adik duduk yang rapi ya, tangannya dilipat dan siap untuk mendengarkan cerita Amang. Adik-adik sekolah minggu, dasatita, dasa yang berarti 10. Sedangkan tita adik-adik merupakan perintah. Jadi dasatita Amang Inang dan adik-adik di rumah adalah 10 perintah Allah. Nah, adik-adik yang di rumah, Amang akan bercerita. Ada seorang orang tua yang mempunyai janggut yang panjang. Lalu rambutnya putih adik-adik. Dia memakai tongkat. Nah, ayo. Siapa yang tahu? Siapa orang tua tersebut? Iya, pintar adik-adik yang di rumah. Namanya adalah Musa. Musa adik-adik naik ke sebuah gunung yang sangat tinggi sekali. Ketika dia naik ke gunung adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Musa bertemu dengan Allah. Adik-adik sekolah minggu, perjumpaan Musa dengan Tuhan sangat menarik untuk kita dengarkan. Iya kan Amang Inang? Ya, namanya di Gunung Sinai. Jadi, Musa menerima 2 loh batu di Gunung Sinai. Yang mana 2 loh batu itu berisikan tentang 10 perintah Allah. Perintah yang pertama
sampai yang keempat itu menyatakan hubungan kita kepada Tuhan. Sedangkan perintah yang kelima sampai yang ke-10 itu menyatakan hubungan kita dengan sesama kita. Lalu ke-10 perintah Allah itu diberikan juga kepada bangsa Israel dan kepada kita semua untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar adik-adik, dua loh batu. Dua loh batu itu menunjukkan dua bagian, yaitu menunjukkan dasar kita. Ya kan Amang? Benar, Amang. Berarti Amang, dari cerita Amang itu kita disuruh untuk mentaati perintah Allah, yang artinya mengasihi Allah dan seluruh manusia. Betul, Amang Inang dan adik-adik di rumah. Jangan lupa ya, kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Nah, adik-adik yang di rumah, untuk membaca firman Tuhan kita ini, nah nanti dibuka Alkitabnya dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 21. Adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sangat senang kalau dilihat anak-anaknya membaca firman Tuhan dan rajin berdoa. Wah, saya jadi ingat Amang dengan lagu anak sekolah minggu yang di dalam buku ND Sekolah Minggu nomor 128 ayat 1. Gimana Mang Inang? Kalau kita nyanyi bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Wah, ayo adik-adik semua kita nyanyi bersama-sama yuk. Lagu buku ND Sekolah Minggu nomor 128 yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah, adik-adik, seperti lagu kita tadi, baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi, kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Oh iya Amang, kira-kira apa lagi ya fungsi kita belajar dasatita itu? Nah, Amang Inang dan adik-adik di rumah, dasatita sebagai penuntun atau rel agar kita mengetahui jalan yang benar. Nah, adik-adik di rumah pasti tahu dong rel kereta api. Rel kereta api itulah yang menuntun agar kereta itu berjalan terus. Dia tidak belok ke kanan dan tidak belok ke kiri adik-adik. Dan pada akhirnya kereta itu berjalan lurus dan sampai pada tujuannya. Demikianlah dasatita itu. Seperti rel kereta api tadi yang menuntun semua orang sampai kepada kehendak Allah. Wah, selanjutnya kan Amang, dengan belajar dasatita, fungsinya yaitu sebagai cermin yang menunjukkan kekurangan kita, sehingga kita mampu memperbaikinya.
Adik-adik pasti tahu kan apa itu cermin? Amang dan Inang yakin hampir setiap hari adik-adik melihat cermin. Misalnya nih, ada noda di wajah. Lalu kita lihat ke arah cermin. Wah, kita tahu ada noda di wajah kita. Kemudian kita membersihkannya. Demikianlah Dasatita itu sebagai cermin untuk menunjukkan bahwa kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, sehingga kita memperbaiki diri kita dan tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, fungsi yang terakhir adik-adik yaitu melalui Dasatita kita sadar bahwasanya kita tidak sanggup melakukan yang namanya perintah Allah. Maka dari itu adik-adik, kita menjadi terbuka untuk meminta kasih daripada Allah. Itu artinya kita tidak memperoleh keselamatan dengan melalui Dasatita itu. Iya, betul sekali Amang. Adik-adik yang di rumah, kita harus tahu bahwa tidak satu orang pun manusia yang mampu melakukan semua perintah Allah. Maka dari itu, kita hanya mengandalkan kasih karunia Allah untuk melakukan semua perintah Allah. Sehingga keselamatan yang kita peroleh bukan karena kita melakukan Dasatita, tapi kita diselamatkan dan dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah. Benar, Inang. Berarti adik-adik semua sudah mengerti kan apa arti Dasatita itu beserta fungsinya? Nah, anak-anak sekolah minggu, wah seru ya cerita kita hari ini tentang Dasatita. Pasti kalian penasaran kan untuk kelanjutan dari cerita ini? Tapi kita sampai di sini dulu untuk saat ini. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Nanti untuk kelanjutannya kita akan bertemu minggu depan. Masih penasaran kan? Pengen tahu kan kelanjutannya? Nah, oleh karena itu, adik-adik tetap jaga kesehatan, Jaga jarak. Tetap berdoa. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu depan kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh Inang Nelvi. kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kami, memberkati semua anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Jikalaupun saat ini anak-anak sekolah minggu beribadah dari rumah, kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing anak-anak sekolah minggu, memberikan kesehatan kepada mereka, untuk mereka boleh melakukan semua kegiatan mereka, lebih ketika mereka boleh sekolah dari rumah dan beribadah dari rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan kami pada minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh bertemu lagi minggu depan di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dulu untuk hari ini adik-adik semua. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Dah. Sekolah Minggu HKBP. Tuhan Yesus mengasihiku dan mengasihiku juga. Horas!